Number 5, Indonesia. With a vibrant Muslim population of 231 million, making up 87.2% of the total, Indonesia's breathtaking landscapes are matched only by the richness of its Islamic traditions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Menurut Pak Duru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri? Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Nggak kalah. Saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki. Tapi kan pendidikan seumur hidup, pendidikan vokasi tidak hanya berfokus pada fase awal karir, tetapi juga mendorong konsep pendidikan seumur hidup. Ini berarti lulusan diharapkan untuk terus memperbarui dan mengembangkan keterampilan mereka seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Keragaman bidang studi, pendidikan vokasi mencakup beragam bidang studi, termasuk teknik, kesehatan, pariwisata, desain, pertanian, dan banyak lagi. Ini memberikan siswa pilihan untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengejar jalur karir yang sesuai. Pemberdayaan wirausaha, beberapa program pendidikan vokasi memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan wirausaha. Ini bertujuan untuk memberdayakan lulusan untuk memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri, memainkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendidikan vokasi terus mengadopsi teknologi modern dalam metode pengajaran. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak, simulasi, dan peralatan terkini yang mirip dengan apa yang mereka temui di lingkungan kerja sehari-hari. Dukungan karir dan penempatan, program pendidikan vokasi sering memberikan layanan dukungan karir, termasuk bimbingan karir, pelatihan wawancara, dan keterlibatan dengan perusahaan atau perekrut untuk membantu lulusan menemukan pekerjaan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menjadi alternatif bagi pendidikan umum, tetapi juga merupakan pilihan yang sangat berharga bagi individu yang ingin memasuki dunia kerja dengan keterampilan praktis dan siap pakai. Pendekatan holistik terhadap pengembangan siswa, yang mencakup keterampilan teknis dan soft skills, adalah kunci keberhasilan pendidikan vokasi. Kerjasama dengan industri, program pendidikan vokasi seringkali bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkait. Hal ini bertujuan agar kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang diinginkan oleh industri. Pengajaran praktis, selain teori, pendidikan vokasi memberikan penekanan pada pengalaman praktis. Siswa akan terlibat dalam kegiatan praktikum, magang, atau proyek-proyek nyata yang memberi mereka pengalaman langsung di lapangan. Pendidikan vokasi, atau sering disebut pendidikan kejuruan, merupakan bentuk pendidikan yang fokus pada penguasaan keterampilan praktis dan pengetahuan yang langsung terkait dengan pekerjaan tertentu atau industri tertentu. Tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun langsung ke dunia kerja setelah menyelesaikan program pendidikan mereka. Pemahaman industri, program-program vokasi sering memasukkan pemahaman mendalam tentang industri atau sektor tertentu, termasuk tren, teknologi terkini, dan tuntutan pasar. Fleksibilitas karir, lulusan pendidikan vokasi memiliki kemampuan untuk mengambil berbagai peran dalam industri yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Ini menciptakan fleksibilitas dalam pengembangan karir mereka. Pendidikan vokasi dapat ditawarkan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan menengah kejuruan hingga tingkat perguruan tinggi.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar kerja, penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan vokasi terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif. Berikut beberapa informasi tambahan tentang pendidikan vokasi. Sertifikasi dan lisensi. Banyak program pendidikan vokasi memberikan persiapan untuk sertifikasi atau lisensi yang diakui dalam industri tertentu. Hal ini dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja dan menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Berikut beberapa karakteristik dan prinsip dasar dari pendidikan vokasi. Fokus pada keterampilan praktis. Pendidikan vokasi menekankan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan keterampilan profesional. Kesempatan karir langsung. Salah satu keunggulan pendidikan vokasi adalah memberikan kesempatan kepada lulusan untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan program mereka. Ini berbeda dengan pendidikan umum yang mungkin lebih fokus pada persiapan untuk pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan terucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan thayyiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rabb, bila keluarga dan saudara-saudara kami di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudara kami, baik penyakit hati yang susah untuk diobati. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.